Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jamaah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وولاه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, dengan sempurna. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kekuatan, semangat dan kesempatan kepada kita semua untuk bisa di setiap Ahad malam atau malam Senin ini kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Musalla miftahul jannah, kunci surga. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini memegang kunci surga. Bukan namanya miftahul jannah, kunci surga. Dengan harapan jamaahnya nanti masing-masing punya kunci surga untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Salah satu kunci surga itu adalah kita kaitkan dengan kajian kita minggu yang lalu, minggu kemarin ya, tentang surah Al-Fatihah. Dijelaskan dalam surah Yunus ayat 25, salah satu kunci surga itu adalah kalau kita senantiasa bersama dengan petunjuk Allah. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyeru, mengajak, mengundang kita semua untuk masuk ke dalam surganya Allah, daris salam. Wa yahdi man yasha', dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi untuk dapat surganya Allah itu, untuk dapat kunci surga Allah harus bersama dengan petunjuk Allah. Dan petunjuk Allah itu diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah untuk senantiasa ada di siratim mustaqim, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta kepada Allah dalam surat kita agar ditunjukkan jalan yang lurus. Oleh karena itu, dalam pertemuan kita insyaallah ke depan kita akan mengkaji mulai dari nama-nama Al-Quran. Jadi setiap nama Quran itu kita akan mengangkat satu tema. Setiap nama surah dari Al-Quran, setiap surah-surah Quran akan kita angkat satu tema untuk kita kaji dengan bahasa sederhana untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 114 surah berarti insya Allah kita akan ada 114 kali pertemuan. Nah itu memakan waktu kalau seminggu sekali mungkin tuntung lebih kurang 3 tahun. 3 tahun hanya tuntung. Mudah-mudahan Pak Sebulah panjang umur Pak Sebulah. Semua kita.
Ya, kalau Pak Haji Mastur panjang umur, sehat badan. Kata Rasulullah, umatku yang terbaik itu adalah yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Nah, itu yang baik. Ada orang misalnya umurnya pendek, meninggal, banyak amalnya banyak juga. Kalah dengan orang yang panjang umurnya banyak amalnya. Sama-sama amalnya, cuma umurnya beda. Kenapa demikian? Karena kalau umur panjang itu kan punya waktu yang lebih lama untuk beramal ibadah. Sehingga kata Rasulullah, yang terbaik di antara kalian orang yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah panjang umur untuk memperbanyak amal. Minta supaya kita dengan umur yang Allah berikan itu semakin banyak amal yang bisa kita lakukan. Minggu yang lalu kita kaji tentang surah Al-Fatihah dengan tema ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kata-kata mustaqim itu artinya lurus, juga artinya tegak. Jalan yang lurus. Aqimis shalah, tegakkan salat. Kata mustaqim itu sama dengan kata-kata aqim, qoma yang artinya tegak. Jadi kalau misalnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, atau tunjukilah kami jalan yang tegak. Apa itu jalan yang tegak? Di muka bumi ini satu-satunya makhluk oleh yang tegak itu manusia. Satu-satunya makhluk oleh di muka bumi ini yang tegak hanya manusia. Pohon itu kada tegak, walaupun tampaknya tegak, akarnya kemana-mana. Ya, tetap tidak sempurna, cabangnya kemana-mana. Apalagi hewan, bongkok, bahkan ada merayap, melata dan sebagainya. Yang satu-satunya tegak itu adalah manusia. Jadi di balik kalimat ihdinas siratal mustaqim itu membawa satu pesan, jaga, kita minta kepada Allah petunjuk dari Allah supaya kita ini tetap jadi manusia. Jadi kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan di mana kita tetap sebagai manusia. Jangan sampai kita kehilangan kemanusiaan kita. Itu yang kita minta kepada Allah, agar terjaga fitrah kita sebagai manusia. Kalau terjaga fitrah sebagai manusia, selamat hidup dunia dan akhirat. Tapi kalau fitrah kita sudah tercemar, sudah terusaki, kita akan menjadi orang yang celaka. Maka dijagalah fitrah kita sebagai manusia. Kita minta itu. Sekarang Al-Baqarah, yang artinya sapi betina. Mengapa Allah perlu menyebutkan nama-nama hewan dalam Quran? Salah satunya surah Al-Baqarah. Ada Al-Fil, ada Al-Ankabut, ada An-Nahl, ada An-Naml, semacam. Dalam Quran ini kalau kita baca ayat-ayatnya ada disebut-sebut nama hewan. Ada nama kera disebut, ada nama khinzir, babi disebut juga dalam Quran. Ada ular disebut juga, ada tikus disebut juga dalam Quran. Mawasik, tikus. Mengapa Allah perlu menyebutkan nama-nama hewan ini dalam Quran? Tentu ini ada satu pesan yang harus direnungkan oleh manusia. Al-Baqarah, sapi betina, ini membawa satu pesan buat kita semua, maknanya menyadarkan kita hati-hati. Jangan sampai fitrah kita bisa tercemar, lalu hilang fitrah kita sebagai manusia, bisa menjadi seperti kerbau, seperti sapi. Jangan sampai seperti sapi betina. Nah, itu artinya sapi betina, maknanya itu hati-hati. Jangan sampai ke manusia itu tercemari oleh dunia, lalu hilang fitrah kita, lalu kita bisa seperti sapi. Hewan ternak, ulaika kal-an'am bal hum adul. Mereka seperti hewan ternak. Sapi ini termasuk salah satu hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Naudzubillah. Jadi pelajaran penting, hati-hati kita. Jangan seperti sapi. Jadilah manusia yang tegak. Nah, karena sapi kada tegak. Nah, ini hubungannya kalau Al-Fatihah itu supaya terjaga fitrah kita sebagai manusia, sementara Al-Baqarah ini adalah orang-orang yang sudah hilang fitrahnya sebagai manusia. Hilang fitrahnya sebagai manusia. Mengapa hilang fitrah manusia dan bagaimana caranya supaya kita tetap bisa menjaga fitrah kita sebagai manusia, tidak terjerumus menjadi hewan ternak seperti sapi ini. Maka kita dengar ada istilah kumpul kebo. Nah, ada kan? Orang kumpul kebo. Kumpul kebo itu yang kumpul kebo atau manusia? Ya Pak Ardian. Kumpul kebo itu Pak Arlin. Yang kumpul tuh Pak Arlin, manusia atau kebo yang kumpul?
Manusia yang kumpul, tapi disebut dengan kumpul kebo. Ini artinya manusia itu sudah seperti kerbau. Walaupun fisiknya manusia, tapi sudah jadi seperti kerbau. Nah, ini hubungan antara Al-Baqarah dengan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu adalah kunci kita tetap sebagai manusia, sementara Al-Baqarah orang-orang yang sudah tercemari kemanusiaannya, jatuh derajatnya seperti hewan, na'udzubillah. Padahal kita adalah makhluk sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu sebaik-baik penciptaan, sempurna manusia. Namun Quran mengatakan selanjutnya, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian mereka menjadi makhluk yang serendah-rendahnya, makhluk yang sehina-hinanya. Hilang kemanusiaannya, berubah menjadi hewan. Nah, ini makhluk yang hina, serendah-rendahnya makhluk itu, karena dia manusia namun berubah perilakunya seperti hewan ternak. Maka tugas kita jangan sampai kemanusiaan kita itu tercemari. Jaga fitrah diri kita sebagai manusia. Dengan apa? Dengan selalu berpegang teguh kepada ihdinas siratal mustaqim, petunjuk jalan yang lurus, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini kata ulama adalah as-siratal mustaqim, petunjuk yang membimbing, menuntun manusia untuk ada di jalan yang lurus. Al-Baqarah memberikan makna, menyadarkan kita hati-hati, jangan sampai kemanusiaan kita hilang, kita berubah seperti hewan ternak. Hati. Berikutnya pesan-pesan penting. Setidak-tidaknya setiap pertemuan ulun sampaikan 3 pesan. Jangan banyak-banyak, 3 pesan cukup, tapi diamalkan. Jangan, kalau terlalu banyak pesan bingung. Tapi ini pesannya insya Allah singkat, padat, tapi mudah-mudahan dapat diamalkan. Kemarin kita Al-Fatihah juga ada 3 pesan penting. Nah, sekarang Al-Baqarah juga 3 pesan penting. Apa yang pesan yang pertama ini? Jaga sikap kita, jangan sampai tidak peduli terhadap wahyu Allah. Hindari, jauhi sifat ketidakpedulian, masa bodoh, kada mau tahu dengan petunjuk Allah Al-Quran ini. Kayak sapi itu kan masa bodoh, tidak peduli dia. Mana ada kepedulian terhadap petunjuk Allah? Kan tidak ada, karena dia hewan. Yang dia tahu makan kawin, makan kawin. Dipanggil suara azan, dia dengar tapi tidak mau datang. Karena dia hewan. Dipanggil dia tidak mau. Coba panggil sapi itu, tidak mau dia. Panggil kita keluar suaranya moh. Nah, kalau orang Jawa kan moh itu kan tidak mau. Kalau moh aku ya, nah. Moh, tidak mau dia, ketidakpedulian. Iya Pak ya. Orang Jawa itu kan kalau dia kita moh aku ya, moh. Mungkin dari suara sapi itu yang kalian moh, artinya tidak mau sapi. Jadi supaya kita tetap jadi manusia, hindari sikap yang tidak peduli terhadap Al-Quran. Al-Quran sudah menyindir ada orang-orang yang diingatkan dengan petunjuk Allah nih, dia masa bodoh. Dia tidak peduli dengan petunjuk Allah. Hindari, maka dia perlu disembelih, dipotong. Maka di sini ada cerita tentang penyembelihan sapi. Antazbahu baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Antazbahu baqarah, sembelih sapi betina. Itu hakikatnya kita harus menyembelih sapi. Makanya kita kalau hari raya kurban tuh yang disembelih awalnya apa? Unta, sapi, kambing. Bolehlah menyembelih kuda.
Kan kada boleh kalau sapi, unta atau kambing, domba itu yang disembelih. Kenapa sapi? Pelajarannya agar kita bisa menghilangkan sifat seperti hewan ternak sapi, memamah biak, hanya makan aja mikirnya, makan kawin. Maka antazbahu baqarah, sembelih sapi itu. Ceritanya di zaman Nabi Musa ada seorang Yahudi yang kaya raya. Orang Yahudi kaya raya. Dia punya emas seberat sapi. Emasnya itu kalau ditimbang beratnya seberat sapi. Mungkin sapinya sapi limosin lah kira-kira. Besar, berat emasnya. Kalaupun tidak seberat limosin kayak sapi-sapi kita biasa kan, itu berat juga itu. Berapa kilo tuh sapinya? Dagingnya aja 80 kilo misalnya mari kita korbankan. Kalau dihitung segala macam. Jadi orang Yahudi ini punya emas seberat seekor sapi. Dia orang kaya raya, tapi tidak punya keluarga. Istri kada ada, anak keturunan kada ada. Dia cuma punya satu orang keponakan. Keponakan dari saudaranya punya anak, saudaranya punya anak, jadi keponakan dia. Dia cuma punya keponakan. Jadi yang berhak nanti mewarisi harta orang Yahudi ini adalah keponakannya ini, anak dari saudaranya ini yang berhak. Karena tidak ada saudara yang lain. Cuma satu orang ada keluarganya, keponakannya tadi itu. Keponakannya ini rupanya kada sabar lagi ingin dapat harta warisan, ditunggu-tunggunya pamannya kali juga mati-mati. Ada juga mati-mati pamannya nih. Lalu dibunuhnya pamannya. Ini tafsir Ibnu Katsir itu ceritakan. Surah 72 ayat 73 Al-Baqarah 72 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqul natribuhu bi dari 72 wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu tuduh menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Keponakannya ini karena pamannya mati-mati ingin mengambil hartanya emas yang seberat sapi tadi, lalu dibunuhnya pamannya tadi. Kada ada yang tahunya siapa yang membunuh. Lalu saling tuduh menuduh siapa yang membunuh ini. Siapa yang membunuhnya ini ya? Lalu ayat selanjutnya mengatakan faqul natribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu kami berfirman, pukulkanlah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Lalu sapi tadi perintah Allah tadi sambungannya 67 suruh motong sapi. Dipotong sapi, ambil ekor sapinya, pukulkan ke mayat tadi itu. Dipukulkan ke mayatnya meninggal tadi. Ambil ekornya, pukulkan ke mayat tadi itu, ya kan? Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, lalu hidup yang mati tadi. Orang kaya Yahudi yang mati hidup lagi dia. Lalu cerita, yang membunuh aku adalah keponakan. Lalu terungkaplah kejadian itu. Siapa orang selalu tuduh menuduh. Ternyata yang membunuhnya adalah keponakannya sendiri yang membunuh. Kenapa? Karena harta dunia. Itu. Jadi kalau sudah manusia ini tergoda dengan dunia, bisa hilang manusianya. Yang bisa membunuh orang untuk dapat harta, dia rela membunuh, padahal yang dibunuhnya adalah pamannya sendiri. Karena kada sabar, padahal yang sabar menunggu meninggal dapat, tapi kalau cuma kada sabar, kada mati-mati juga paman ini dibunuhnya. Lalu orang tuduh menuduh, kata Allah, kata Nabi Musa, perintah Allah, potong sapi, ambil ekornya, pukulkan ke mayat, hidup. Mati dia cerita, yang membunuhku adalah keponakanku. Ketahuan ternyata yang membunuh adalah keponakannya sendiri. Ini bawa pesan. Ya, pesan pertama, jangan sampai kita tidak punya sikap kepedulian terhadap ayat-ayat Allah yang membuat kita tuh muncul sifat hewan dalam diri. Orang kalau sudah tidak ada Al-Quran itu hilang sifat manusianya, berganti dengan sifat hewannya. Coba kita lihat dalam surah Al-A'raf ke-7 ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun yafqahuna biha wa lahum a'yunun yabsiruna biha wa hum adhanun yasma'una biha ulaika kan bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh akan kami isi neraka jahanam itu kebanyakan dari manusia.
Kebanyakan jin dan manusia, kata Allah, kami isi neraka jahanam itu adalah kebanyakannya dari jin dan manusia. Siapa mereka ini manusianya? Lahum qulubun yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya hati, tidak mau memahami Quran. Hati-hati. Jadi isi bahan neraka. Hati-hati. Walahum a'yunul basiruna biha. Mereka punya mata, tidak digunakan matanya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak mau digunakan. Walahum adadul yasma'una biha. Mereka punya telinga, tidak digunakan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka seperti hewan ternak, seperti sapi tadi jadinya. Jadilah seperti sapi, tidak punya kepedulian dalam hidupnya. Tidak punya kepedulian. Ini orang banyak seperti itu. Menghalalkan segala macam cara, berdusta, berbohong. Alhamdulillah. Coba kita lihat negeri kita nih. Betapa banyak manusia-manusia yang sudah kehilangan kemanusiaannya karena hanya untuk kepentingan dunia yang sesaat. Padahal dunia sesaat, sebentar aja kita tinggalkan. Berapa lama kita hidup? Tapi orang rela mengorbankan kebahagiaan negeri akhiratnya hanya untuk kesenangan dunianya. Nanti mereka baru menyesal. Nanti mereka baru menyesal. Maka diingatkan oleh Allah, hati-hati. Orang yang cinta terhadap dunia, kehilangan kemanusiaannya, dia bisa jadi seperti hewan ternak. Salah satu contoh adalah sapi. Pesannya, hati-hati, jangan jadi sapi. Apa maksudnya sapi tadi? Tidak peduli terhadap wahyu ilahi, tidak peduli terhadap petunjuk Allah. Itu sapi ya, mana peduli. Suruh sholat mana ada sholat. Suruh ngaji tidak ngerti, tidak paham, tidak mengerti. Dipanggil-panggil dia tidak mau tahu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 171 Allah memberikan sindiran. Wa masalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan bagi penyeru-penyeru orang kafir, dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar. Jadi kalau kita ngajak orang yang kafir, kayak menggembala atau memanggil kambingnya, sapinya, oh, tidak dengar sapi tadi. Sapi dia tidak mendengarnya. Oh, jangan diinjak, injaknya. Oh, jangan dipatahkan, tabraknya. Tidak mendengar dia. Perumpamaan orang menyeru orang kafir itu seperti penggembala yang memanggil, yang meneriaki binatang ternaknya, yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Dia cuma mendengar suara panggilan, suara teriakan, tapi tidak akan ada peduli sama sekali. Orang kafir, walaupun kita teriak-teriak Gaza, Israel berhenti, berhenti, mana peduli dia. Sama kayak tadi perumpamaan orang kafir seperti hewan ternak tadi kata Allah, seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya. Diteriaki, dia cuma dengar suara teriakan, tapi dia tidak peduli terhadap apapun. Sama Israel. Saban hari orang teriak-teriak di Malaysia, berhenti, berhenti, jangan serang. Mana ada? Serangnya terus. Sekarang dihantam Iran, hanya tahunya. Nah, dihantam Iran baru minta ampun. Israel, tolong kami, jangan stop perang, stop perang. Nah, sekarang Amerika lagi nyerang pulang Iran. Oh, Iran jangan tunggu, kata Iran. Kamu akan menyesal, diancamnya pulang oleh Iran Amerika tadi. Orang kafir gitu, diseru tidak mempan. Sama kata lo, perumpamaan orang kafir itu kalau kita menyuruh mereka seperti penggembala yang meneriaki hewan ternaknya, mereka tidak akan peduli, tidak akan mendengar. Selain panggilan dan teriakan, mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Nah, inilah orang-orang yang punya tidak peduli terhadap ayat-ayat Allah. Ayo sholat, hayya 'alas sholat, kada peduli orang. As-salatu khairum minan naum, kada peduli. Itu sama kayak sapi. Minta maaf lah, jangan tersinggung. Mendengar, jangan tersinggung. Kata Allah, orang demikian yang dipanggil untuk menghadap kepada Allah, diingatkan dengan ayat-ayat Allah, tidak merespon, sama seperti penggembala yang meneriaki hewan ternaknya, tidak mendengar, tuli, bisu, buta. Orang Israel kayak itu.
Israel. Nah, kita yang umpat-umpatan kayak orang Israel yang tidak peduli terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tidak peduli terhadap petunjuk Allah, tidak peduli terhadap kebenaran, hanya untuk hasrat dunia, ingin menguasai Palestina, ingin menguasai Gaza, sampai sekarang tidak bisa dikuasainya. Kenapa nggak dikuasai? Kenapa nggak dikuasai? Nah, ini perumpamaan Allah. Jadi orang-orang yang tidak peduli terhadap ayat Al-Qur'an ini jatuh dirinya lebih buruk daripada hewan ternak. Na'udzubillah. Itu yang pertama. Tidak peduli terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Yang kedua, apa pesan yang bisa kita ambil dari surah Al-Baqarah ini? Ikuti aturan-aturan Allah. Jangan melanggar aturan. Ikuti aturan. Baik aturan yang dibuat Allah sama juga. Belajar kalau sudah dibuat aturan manusia disepakati, ikuti aturan tadi. Ketika yang sudah belajar, jangan lampu merah dilabrak juga. Itu lampu merah, tabrak terus. Padahal sudah buat aturan. Kalau di luar negeri itu ya, kata orang kalau tahu juga ya, lampu merah, walaupun pejabat, walaupun iring-iring pejabat, kalau sudah lampu merah berhenti juanya. Dua kita kan nggak ada kalau labraknya, apalagi bubuan-bubuan pemadam tuh. Padahal malah berak orang malahan, lampu merah disikatnya taruh, wow, banyak itu tabrak akhirnya, melanggar aturan. Kita yang membuat aturan, tapi kita yang melanggar aturan. Apalagi aturan Allah. Nah, jadi jangan sampai kita ini melanggar aturan Allah. Ikuti aturan Allah. Orang-orang yang melanggar aturan Allah, maka tidak disebut oleh contohkan kayak kumpul kebo, itu melanggar aturan Allah. Kalau memang mau menyalurkan hasratnya, ada cara yang diajarkan oleh Al-Quran. Menikah, halalkan, menikah baik-baik, jangan kumpul kebo. Kumpul kebo itu kan nanti manusia yang tidak tahu aturan, itu namanya kumpul kebo, kebo namanya. Manusia yang tak punya aturan. Melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, itu sama dengan kebo, disimbolkan seperti kebo. Pertama, pesannya jauhkan ketidakpedulian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Yang kedua, ikuti aturan yang sudah ditetapkan, jalankan aturan. Ada aturan. Sumbernya tentu Al-Quran dan Sunnah juga. Dalam kehidupan ini ada aturan. Jangan melanggar aturan. Banyak manusia punya aturan. Amerika membuat aturan. Tidak boleh nyerang negara orang. Dia nyerang berdahulu. Kan gitu tuh. Melanggar aturan. Seolah-olah dia adalah polisi dunia. Semau-maunya aja. Orang tidak boleh. Dia boleh. Orang tidak boleh membuat nuklir. Ini membuat boleh buat nuklir. Nah itu. Makanya orang banyak melawan. Ini Cina melawan, Rusia melawan. Karena dia semau-maunya. Dia membuat aturan, dia melanggarnya. Tidak boleh menyerang pakai bom. Dia mengebom Iran duluan. Siap-siap ke Iran. Kami akan balas dengan lebih sakit lagi. Hebat juga. Ayatullah Khamenei apa namanya? Wani juga. Orang pasti sudah kayak kai ya. Tubuhku ini sudah tidak ada artinya lagi ya. Kalau aku pemati tidak apa-apa. Akan tapi teruskan lanjut perjuangan. Biar sampai kita binasa. Begitu apa seorang pemberani ya. Hebat juga itu pejuang juga. Kasihnya pilihan mau tinggal sana mati dalam bangkar-bangkar sana atau keluar dari Gaza. Diancamnya. Nah, ini kan jadi jangan sampai kita hidup melanggar aturan. Di rumah itu kan ada aturan, rumah tangga ada aturan, di kampung ada aturan. Aturan diikuti yang sederhana. Aturan manusia ada. Kita bertetangga, muter musik sampai jam 2 malam, jam 12 malam. Orang kadang guring gara-gara itu. Itu melanggar aturan kalau. Nah, melanggar aturan. Belum pernah mengalami kayak gitu tuh. Tinggal di kampung tuh. Sudah jam 12 malam, bubuhannya begadang. Muter musik kencang-kencang. Anak nunggu bola. Kita punya anak kecil, kadang kok guring serumahan. Kadang kok guring serumahan. Terganggu benar kita jadinya. Hanya untuk kesenangannya, tapi dia tidak pernah peduli dengan. Padahal sudah ada aturan, tidak boleh ganggu tetangga kalau jangan buat keributan. Silakan ada ramai-ramai, tapi jangan sampai mengganggu orang lain.
Ada aturan. Aturan yang ditetapkan, disepakati bersama, jalankan. Ada aturan Allah, ada aturan manusia, apalagi aturan Allah, Al-Quran ini. Ikuti aturan Al-Quran, ikuti aturan Allah. Kayak apa sholat, sudah ada aturannya. Jangan maulah aturan seorang, kayak udah bilang kemarin tuh, jangan maulah jalan seorang. Kata Allah, yang mau ke surga ikuti jalanku, ikuti jalan Rasulullah. Jangan membuat jalan sendiri. Nah, ini bahaya. Sudah ada aturan Allah, buat aturan seorang. Sudah ada aturannya yang ditetapkan oleh Allah, malah bikin aturan sendiri semau-maunya. Nah, ini namanya kebo, kumpul kebo. Itu contoh orang yang hidup tanpa aturan. Maka pesannya yang kedua, jangan sampai kita hidup tidak punya aturan. Harus siap diatur oleh Allah. Orang yang mau diatur oleh Allah, dia gampang ngatur yang lainnya. Suami yang mau diatur oleh Allah, maka insya Allah dia mudah mengatur anak istrinya. Kita ini suami nih, kenapa nih anak nggak diatur? Kenapa istri nggak diatur? Barangkali kita tidak mau diatur oleh Allah. Coba kita rubah. Kita ikuti aturan Allah, nanti insya Allah anak istri kita mudah kita ngaturnya. Itu caranya. Supaya mudah mengatur anak istri, ikuti aturan Allah. Orang yang tidak mau diatur oleh Allah, maka dia akan kesulitan untuk ngatur orang lain, ngatur keluarganya, susah. Ya, kalau pemimpin sudah tidak mengikuti aturan Allah, gimana dia mau memimpin rakyatnya baik? Bagaimana mau baik rakyatnya? Hah? Pemimpinnya mengaji tidak pernah, sholat tidak pernah, apa yang mau memimpin negara? Apa tidak hancur negara? Orang yang memimpin tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji, tidak pernah beribadah, tidak pernah tahu dengan aturan Allah, gimana memimpin negeri? Apa tidak hancur? Ikuti aturan Allah. Ini kedua. Yang ketiga, supaya kita terhindar dari sifat hewan seperti sapi ini, apa yang mesti kita lakukan? Perhatikan. Perhatikan bahwa orientasi hidup kita ini jangan cuma dunia aja. Perhatikan agar orientasi hidup kita jangan semata-mata dunia aja. Jangan semata-mata dunia. Allah contohkan dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Ada orang pergi haji, tapi yang dia mintanya di sana, apa yang minta? Dunia aja dimintanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Apabila kamu telah selesai menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Ada orang pergi haji, yang mintanya dunia aja. Ada viral di media sosial kan, ada orang berdoa satu kata aja, fulus, fulus. Ya Allah, fulus, ya Allah, fulus, fulus. Lalu orang negur, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dia enggak minta fulus, ya Allah, fulus depan Baitullah tuh. Ada tuh viral di media sosial. Ada apa yang menonton? Ada kejadian haji, ada orang haji itu aja di depan Baitullah tuh. Sambil dia tawaf, fulus ya Allah, fulus, fulus ya Allah, fulus. Rupanya ayat Quran ini ada. Ada orang pergi haji, cuman yang dia minta adalah dunia aja. Hanya kebaikan dunia aja yang dia minta. Orang seperti itu ketolak, tidak apa-apa di akhirat, tidak dapat apa-apa lagi di akhirat. Karena waktu hidup dia cuma minta dunia. Yang seperti itu sama dengan sapi. Karena sapi hanya tahu dengan dunia aja. Tidak tahu urusan akhirat mana ada. Kada ada sapi urusan tanggung jawab di akhirat, kada ada. Mereka hanya tahu dengan kehidupan dunia aja. Makan aja. Yang dimakannya ini kada mau tahu ampun siapa, kada peduli. Yang penting makan sapi itu. Kada pernah peduli kalau punya siapa. Walaupun bukan punya tuannya, asal ketemu rumput dimakannya aja. Dimakannya itu sapi yang memang hidupnya untuk kehidupan dunia. Kalau sudah mati selesai sapi. Beda manusia, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Karena itu pesannya jangan sampai hidup kita ini hanya semata-mata berorientasi pada kehidupan dunia. Jangan.
Maka selanjutnya menyebutkan doa sapu jagat. Nah, ini kan doa sapu jagat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ini doa yang bujur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan cuma Rabbana atina fid dunya hasanah aja. Dengan duit, taunya duit aja. Ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah. Banyak orang berdoa gitu. Pergi haji dia, pergi umrah, nangis di Baitullah. Apa yang mintanya? Ya Allah, sebentar lagi mau kampanye, mau pemilu, menangkan aku ya Allah, menangkan aku. Itu aja dimintanya. Menangkan, sukseskan aku. Nah, jadikan anak aku hebat, kaya raya, pejabat. Lupa dia minta supaya minta kebaikan dunia, namun mintakan juga kebaikan akhir. Kau tidak boleh minta dunia, boleh? Boleh. Mau minta duit banyak-banyak, silakan. Tapi jangan lupa permohonan dengan dunia. Minta dunia, mintakan juga tambahkan iman, tambahkan ketakwaan, tambahkan amal kebaikan, tambahkan keriduan, tambahkan sabar, rasa syukur, rasa ikhlas, tambahkan ya Allah. Jangan minta cuma harta yang nambah, minta juga iman kita bertambah, minta juga ketakwaan bertambah, minta juga supaya amal ibadah kita bertambah, minta keselamatan hidup dunia dan akhirat. Jangan cuma semata-mata berorientasi pada kehidupan dunia yang seperti itu, jatuh dia lebih buruk dari hewan ternak. Diingatkan dengan surah Al-Baqarah, hati-hati jangan sampai keluarga kita jatuh cenderung nanti hidupnya seperti hewan ternak. Jangan. Oleh sebab itu potong tadi, antazbahu baqarah, sembelih sapi tadi. Untuk apa? Supaya hidup lagi kemanusiaan kita. Nah, maka simbolnya tadi, sapi tadi diambil buntutnya, dipukulkan semayat, hidup lagi. Maksudnya apa ini? Sembelihlah sapi, bunuh sifat hewaniah dalam diri kita, hidupkan sifat-sifat kemanusiaan kita. Bunuh sapinya, bunuh sifat hewan ternaknya, hidupkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai baik dalam diri kita dihidupkan. Jangan makan ampun orang, kalau bukan hak kita jangan diambil. Jujur, yakinkan apa yang kita bawa ke rumah itu betul-betul halal, halalan thayyibah. Kasih anak keturunan kita dengan makanan yang halal. Jangan termakan yang haram. Jangan termakan yang haram. Kalau kita begawe, berusaha, harus jelas koridornya, aturannya ada. Ini halal, ini boleh, ini tidak boleh. Jangan campur adukkan yang baik dengan yang buruk. Kata Rasulullah berdagang tadi, namun kita berdagang, nah bercampur, di atasnya baik, di bawahnya busuk sudah buahnya, dicampurnya sampai ke rumah haram, banyak busuknya sekalinya. Di atasnya aja baiknya. Ini curang namanya, tidak sesuai aturan. Jujur dalam berdagang, ikuti kejujuran dalam berdagang sebagaimana yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, sebagaimana contoh oleh Rasulullah. Rasul berdagang, ini sekian, ini manis, kalau ini masam bang buahnya, tapi harganya sekian aja, silakan pilih. Jangan dicampur yang manis sama yang asam. Ditakut orang kayak, masak manis ke Pak? Manis ya, coba cicip. Kita cicip manis, saya atasnya, dalamnya, bawahnya masam sekalinya. Sampai ke rumah masam. Ada yang orang kasahkan kita lucu kalau orang jual semangka ya. Coba Pak, manis Pak, manis ya. Wah sekali coba orang manis, kalau pas naik truk katanya jatuhnya, terhambur anunya, semangkanya terjatuh ke bawah. Dimakannya sekali tawar semua semangka tadi. Datangnya ke tempat orang jual semangka dia komplain. Kenapa ini jar tawar jar? Tadi manis jar tuh menjualnya. Gara-gara jatuh terkejutnya lalu dia tawar jar. Nah, itu kisah Palu ya gitu. Lalu dia ya tadi itu manis, cuma gara-gara dia jatuh, lalu dia terkejut, lalu tawar jadinya. Nah itu orang culas. Ngasih contoh yang manis sampai ke rumah tawar ternyata. Ngasih contoh yang manis sampai ke rumah masam, ini tidak sesuai aturan. Ini bukan cara-cara manusiawi yang curang, yang culas. Nah jangan, kita bedakan bahwa kita manusia hidup harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Mana yang menjadi hak kita, kita ambil. Yang bukan hak kita, jangan. Jangan.
Jangan kita makan, dalam surah Muhammad 47 itu dijelaskan. Jangan sampai kita manusia, tapi makan kita itu seperti hewan makan. Hewan. Seperti sapi makannya. Padahal dia manusia. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Orang beriman yang mengerjakan kebajikan masuk surga, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti makannya hewan. Dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak mereka dan nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Jadi ada orang-orang yang makan yang kata Allah seperti hewan makan. Kayak sapi tadi makan. Hidupnya hanya untuk makan saja. Dan untuk makan sapi tidak pernah tahu halal haram. Yang penting dia kenyang. Nah, itu sapi. Nah, jangan kita jatuh seperti sapi tadi itu, menjadi makhluk yang rendah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ini pesan. Jadi pesannya 3. Yang pertama, jangan sampai kita tidak peduli terhadap Al-Quran. Sebagai petunjuk Allah ini harus punya kepedulian. Dari mana kita mulai pedulinya? Minimal dari mulai membacanya. Mulai kita peduli dengan Quran. Tanda pedulinya Pak, baca Quran. Baca Quran dengan bacaan yang benar. Mulailah sikap peduli terhadap Al-Quran ini dengan mulai membacanya, berusaha untuk baca yang benar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab Quran kepada mereka, mereka membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang sebagaimana mestinya, haqqa tilawati, dengan bacaan yang benar. Mulailah kepedulian kita dalam Quran dengan membaca dengan benar. Maka kita buat program malam Kamis, program membenarkan bacaan. Itu sebagai bentuk kepedulian kita, sikap peduli terhadap petunjuk Allah Al-Quran. Yang kedua, ikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, jangan kita hidup tidak punya aturan. Orang bilang itu apa istilahnya? Anomali ya? Apa kata orang? Anomali ya? Orang yang hidup tidak punya aturan. Tidak ada aturan, semua maunya aja. Na'udzubillah. Tidak boleh kita seperti itu. Hidup semua maunya. Yang ketiga, hati-hati, jangan hidup hanya, perhatikan, jangan sampai kita hidup hanya berorientasi kepada kehidupan dunia, tapi harus dua-duanya, dunia dan akhirat. Kalau kita kejar dunia, akhirat belum tentu ngikut. Tapi kalau kita kejar akhirat, insya Allah dunia akan mengiringi. Ini yang sudah disampaikan. Nanti kita akan lanjutkan surah Ali Imran tentang keluarga mulia. Bagaimana supaya tidak jadi keluarga sapi? Nah, kuncinya di surah Ali Imran. Supaya keluarga kita menjadi keluarga mulia seperti keluarga Ali Imran. Nanti kita sambung lagi di minggu yang akan datang. Jadi 286 ayat bisa kita singkat dengan 3 pesan penting. Perhatikan petunjuk Allah Al-Quran, jangan tidak peduli. Yang kedua, ikuti aturan-aturan. Yang ketiga, jangan sampai hidup hanya sekedar berorientasi pada kehidupan dunia, harus lengkap dunia dan akhirat. Mudah-mudahan sedikit disampaikan ini dapat dipahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.